Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah, masih bersama saya Rido. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang web server Apache dalam materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau sebelumnya itu kita hanya mengkonfigurasikan lokal DNS-nya seperti DNS authorize, terus apa itu DNS sampai DNS master dan slave, itu semuanya sudah kita pelajari. Nah, sekarang pada bab kali ini saya akan coba untuk mengkonfigurasi web servernya. Karena sebelumnya kan kita hanya mengkonfigurasikan lokal DNS-nya saja ya, tapi untuk web servernya belum kita konfigurasi sama sekali. Oleh karena itu, pada bab kali ini kita akan coba untuk mengotak-ngatik web servernya. Nah, untuk pembahasan utama kita di sini saya ada install Apache Web Server. Pertama-tama kita akan menginstal dulu tools Apache-nya untuk web server, lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi basic web servernya. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu konsep virtual host. Selanjutnya itu adalah konfigurasi port based virtual host, pengujian domain based virtual host, membuat subdomain, konfigurasi domain based virtual host, dan pengujian post based virtual host. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita akan ke pembahasan kita yang pertama, yaitu menginstal Apache Web Server. Nah, di sini teman-teman bisa buka web server teman-teman ya. Lalu saya akan masuk dulu ke dalam rootnya supaya kita bisa langsung menginstal softwarenya. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan pada bab kali ini, yaitu pertama-tama kita akan menginstal dulu Apache web servernya. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada menginstal Apache bin bla 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 ini. Ia adalah tools Apache untuk Debian 10. Nah, karena saya menggunakan Debian 12, saya akan langsung aja skip dan langsung menginstal Apache 2-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, langsung aja di sini saya menginstal toolsnya dengan command apt install Apache aduh, tipe terus. Apache 2 seperti ini. Lalu kita enter. Yes. Dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oh ya, jadi untuk yang atas ini, kalau teman-teman itu memiliki atau menggunakan Debian 10, teman-teman harus menggunakan apt install yang atas dulu nih teman-teman. Baru setelah itu baru bisa menginstal Apache 2-nya. Tapi karena saya menggunakan Debian 12, saya bisa langsung menginstal Apache 2-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat status dari Apache 2-nya, yaitu dengan systemctl status status Apache 2 seperti ini. Lalu kita enter. Dan di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini adalah status-status dari Apache 2-nya ya. Tuh, bisa teman-teman lihat ya, ada banyak di sini yang bisa teman-teman cek. Seperti itu ya. Jadi untuk bab pembahasan pertama kita tentang menginstal Apache Web Server mungkin sampai di sini saja, cukup singkat karena hanya penginstalan. Dan selanjutnya kita akan coba untuk mengkonfigurasi basic atau konfigurasi dasar web servernya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan kita yang kedua tentang konfigurasi dasar dari web server. Di sini kalau kita coba lihat pada catatan, ya di sini untuk konfigurasinya pertama-tama kita harus masuk dulu ke website Apache 2. Ya, langsung aja di sini kita cd, salah. Sini cd /etc /apache apache aduh apache Apache 2, lalu kita enter. Nah, di sini setelah kita masuk ke Apache 2-nya, lalu kita ls untuk melihat ada apa saja sih di dalam direktori Apache 2 ini. Nah, dalam direktori Apache 2 itu terdapat banyak sekali file-file yang bisa kita konfigurasikan. Nah, di sini coba kita lihat pada catatan. Selanjutnya kita coba untuk ls yang sites available ya. Yang di sini kita ls sites available, lalu kita enter.
Nah, pada directory sites available ini terdapat dua file ya teman-teman, yaitu 000 stripdefault.conf dan default stripssl.conf. Nah, apa bedanya? Nah, jadi untuk yang pertama ini yang 00default.conf itu merupakan konfigurasi website untuk misalkan kita menggunakan website yang dengan HTTP teman-teman. Ya, dan yang berikutnya untuk default stripssl.conf itu merupakan website yang menggunakan HTTPS. Nah, jadi untuk konfigurasi kita yang pertama ini, mungkin kita akan menggunakan yang HTTP dulu, yaitu yang default.conf, yang 000 stripdefault.conf ini. Langsung aja di sini kita nano slash slash sites strip available nano sites available seperti ini. Oh, belum salah. Available slash 000. Sebentar, kok tangtung mulu ya. Sebentar, saya lihat apakah kesalahan. Mungkin enggak ya. Coba saya ketik secara manual aja deh. Default.conf. Kita enter. Coba kita Ctrl X dulu ya, keluar. Nano sites available. Oh iya, di sini saya seharusnya tidak menggunakan ini teman-teman. Tidak menggunakan ini ya. Lalu kita langsung aja. Salah lagi ya, astagfirullah. fconf ya, .conf, lalu kita enter. Nah, baru di sini dia bisa muncul beberapa konfigurasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu cukup mudah. Coba kita lihat untuk konfigurasinya, kita hanya mengganti server adminnya menjadi admin lalu @3.com ya teman-teman. Dan untuk lalu untuk yang dokumen rootnya nih yaitu /var/www/html. Di sini kita biarkan saja dulu. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang virtual host dulu ini. Nah, mungkin untuk penjelasan virtual host akan saya jelaskan secara terpisah ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu lambang bintang ini. Nah, lambang bintang yang ada di sini itu melambangkan bahwa mendefinisikan semua IP. Jadi semua IP itu bisa mengakses HTTP atau yang ada pada port 80 ini. Nah, jadi apa itu port 80? Port 80 ini adalah port default pada website HTTP. Jadi ketika teman-teman mengakses website dengan nama HTTP, itu dia otomatis akan dialihkan ke port 80 seperti itu. Lalu di sini untuk konfigurasinya sudah saya konfigurasikan, jadi langsung aja kita Ctrl X, keluar. Lalu di sini kita coba lihat, kita keluar dulu ya teman-teman. Kita cd. Nah, di sini kita akan coba untuk ls/var/www/html. Lalu bisa kita lihat di sini terdapat file bernama index.html. Lalu jadi kita coba lihat dulu ya dengan komen cat. Di sini kita ganti ls-nya menjadi cat www.html/index.html. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu isi file dari index.html merupakan sebuah hasil codingan ya teman-teman. Jadi apa maksudnya? Nah, jadi hasil codingan ini dia merupakan codingan untuk web server ri.com kita. Nah, di sini kita coba buka browsernya, lalu kita ketikkan ri.com. Di sini langsung akan muncul bahwa seperti inilah tampilan dari website ri.com. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini merupakan hasil dari codingan pada file index.html yang merupakan default pada pada websitenya, tampilannya ya teman-teman. Lalu sekarang saya akan coba untuk mengganti tampilan ini menjadi tampilan yang saya mau ya. Mungkin untuk pembelajaran aja. Di sini pertama-tama saya bakal pindah dulu ke direktori var-nya ya supaya mudah dengan cd. HTML kita hapus. Oke,
Lalu setelah itu di sini teman-teman kita akan coba mengganti nama indeks HTML dulu ini. Yang pertama ya teman-teman, kita mv index.html menjadi index.html strip box seperti ini. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita akan buat file yang baru dengan nama yang sama, yaitu index.html, supaya yang terbacanya itu yang index.html-nya aja ya, yang nggak ada tambahan baru ini. Kita buat. Lalu setelah itu kita nano ya teman-teman. Kita nano. Kita akan coba mengkonfigurasikan file index.html-nya. Di sini masih kosong, jadi langsung aja saya akan berikan codingan sederhana, yaitu seperti ini. H1 atau header 1, kurung tutup. Selamat datang di website Rido, seperti ini. Lalu kurung seperti ini lagi ya. Lalu setelah itu kita Ctrl X, lalu kita save. Nah, baru setelah itu kita coba restart Apache 2-nya ya teman-teman. Systemctl restart Apache 2. Apakah filenya itu sudah berubah teman-teman? Tampilan websitenya sudah berubah ya. Oke, setelah kita systemctl, coba kita lihat kembali pada websitenya. Di sini kita coba restart. Apakah sudah berubah teman-teman? Oke, bisa teman-teman lihat ini untuk tampilan websitenya sudah berubah ya teman-teman. Jadi tampilannya itu seperti yang kita tuliskan pada konfigurasi, yaitu selamat datang di website Rido. Ya, jadi untuk yang tampilan pengkodingan yang tampilan default itu sudah saya ganti namanya ya, menjadi HTML, jadi box. Jadi yang dibacanya itu hanya indeks HTML-nya saja, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan kali ini tentang konfigurasi dasar web server sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu virtual host. Oke semuanya, jadi langsung aja di sini saya akan menjelaskan apa itu virtual host atau bagaimana konsepnya. Jadi di sini bisa teman-teman ketahui bahwa saya hanya memiliki satu web server saja ya di sini, yaitu dengan IP 10.10.5, yang dimana kita kan hanya bisa menampilkan satu tampilan website. Nah, tetapi menggunakan virtual host, saya akan bisa membuat beberapa tampilan dari suatu website, tapi hanya menggunakan satu web server saja. Ya, di sini ya seperti yang teman-teman lihat, kalau kita buka pada website Fali.com, di sini kan saya hanya memiliki satu tampilan website saja, yaitu selamat datang di website Rido. Nah, tetapi menggunakan virtual host kita bisa membuat beberapa tampilan website tapi hanya menggunakan satu website saja. Jadi untuk pembahasan berikutnya atau konfigurasi berikutnya, saya akan coba untuk membuat dua tampilan website lagi, yaitu di mana yang pertama adalah selamat datang di website Rido yang terdapat di ri.com. Lalu selanjutnya saya akan membuat dua website lagi, yaitu admin.ri.com dan sales.ri.com, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi langsung aja kita akan ke pembahasan yang berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi virtual host. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa virtual host itu digunakan supaya kita bisa membuat beberapa tampilan website dalam satu web server, seperti itu ya. Nah, jadi untuk konfigurasi virtual host ini sebenarnya ada dua ya teman-teman, yaitu menggunakan subdomain, lalu yang kedua ada menggunakan port based. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, kita akan menjelaskan dulu, yaitu dengan menggunakan port based teman-teman ya, bukan menggunakan subdomain. Nah, jadi kalau kita menggunakan port based, kita hanya tinggal mengganti saja file konfigurasinya, yaitu pada port based-nya ya teman-teman. Di sini sebentar sini kita cd terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sini ya, kita masuk ke Apache 2-nya. Sini slash
Di sini kita coba cd lalu slash etc slash apache2 seperti ini, apache2 lalu slash. Lalu setelah itu kita masuk ke sites available, site strip available, file available seperti ini. Kita enter. Lalu setelah kita masuk ke file sites available-nya, di sini kita coba ls ya teman-teman. Di sini kan kita pada konfigurasi sebelumnya itu menggunakan 000 strip default.conf ya, merupakan web server yang menggunakan HTTP seperti itu. Jadi berikutnya misalkan nih perusahaan meminta kita untuk membuat dua tampilan yang lain, yaitu kita kan sudah membuat yang pertama ya teman-teman, yaitu yang ri.com. Sekarang saya akan coba untuk membuat dua tampilan yang berbeda, yaitu menggunakan nama sales dan admin. Nah, di sini teman-teman bisa pertama-tama mengcopy ya teman-teman, maksudnya mengcopy file dari 00default.conf ini dan mengganti namanya menjadi sales.conf dan admin.conf ya. Jadi langsung aja di sini kita cp untuk copy 000, kita type aja lah biar cepat. Lalu kita ganti namanya menjadi sales.conf seperti ini. Lalu kita enter dan kita copy kembali menggunakan nama admin.conf. Kita enter. Nah, jadi setelah itu kita jadi memiliki 3 file yang menggunakan HTTP, yaitu adalah yang default, selanjutnya ada yang admin.conf dan sales.conf seperti itu. Lalu setelah itu di sini saya akan mengkonfigurasi yang sales.conf-nya dulu. Itu dengan nano slash nano yang sales.conf dulu. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk virtual hostnya itu bisa kita ganti ya. Di sini teman-teman pada bagian portnya kita akan ganti saja menjadi 81. Seperti itu. Lalu kita scroll ke bawah dan dokumen rootnya ini jadi dokumen root ini merupakan konfigurasi filenya akan ditaruh di mana. Nah, di sini untuk konfigurasinya akan saya ganti aja atau saya taruh di var html dengan direktori sales, karena kita ini adalah yang sales ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa langsung aja Ctrl X dan save. Y dan save. Lalu kita juga lakukan hal yang sama pada admin ya. admin.conf. Lalu portnya kita ganti menjadi 82 dan penempatan filenya kita ganti ke admin tentunya /admin seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi apakah kita sudah membuat direktori adminnya dan direktori salesnya? Tentu saja belum. Makanya untuk konfigurasinya nanti akan kita buat ya teman-teman. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi portnya dulu dan filenya akan taruh di mana seperti itu. Ya, langsung aja setelah kita konfigurasikan akan kita taruh di admin, kita Ctrl X dan save. Sekarang kita sudah memiliki dua file perizinan. Nah, gitulah teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat ya. Kita coba cd dulu, cd titik-titik. Lalu kita masuk ke ls sites. Kita ls dulu aja deh, kita ls. Nah, di sini kalau teman sebelumnya itu kita masuk ke sites available atau merupakan situs yang tersedia, sekarang kita akan coba masuk dulu ke sites enabled ya. ls sites enabled. Lalu kita enter. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa sites enabled itu merupakan situs yang nyala teman-teman, atau yang tersedia lah ya. Tapi di sini untuk yang nyala atau yang sudah tersedia itu baru yang default.conf. Sedangkan yang admin dan salesnya itu belum kita konfigurasikan atau belum kita pindahkan ke file yang bisa diakses di sites enabled.
Nah, untuk caranya gimana? Teman-teman itu untuk caranya gampang banget ya. Di sini teman-teman saya CD dulu keluar ya di sini. Lalu untuk memasukkan ya, teman-teman tinggal bisa ketikkan komen ln. Ln adalah link atau menyambungkan. Lalu kita ketikkan /etc slash apache2 slash sites available, lalu admin dulu ya teman-teman, admin.conf ke etc, ke file etc apache2, lalu sites available admin.conf. Sorry, sebenarnya saya salah ya, bukan available lagi, tapi kita akan menggantinya ke file enabled, sites enabled, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu setelah yang adminnya kita masukkan, kita juga akan memasukkan yang ininya ya teman-teman, yang salesnya. Sini namanya kita bisa tinggal ganti aja, sales.conf. Di sini kita ganti juga menjadi sales.conf. Kita enter. Oke, sudah kita enable atau belumnya? Sekarang kita coba dulu untuk lihat apakah sudah di-enable dengan kita masuk ke /apache2, ke direktori apache2. Lalu kita ls yang sites enabled-nya. Enabled, lalu kita enter. Oke, di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk sites of enabled atau situs yang sudah kita nyalakan itu sudah ada 2 ya teman-teman. Sudah ada 2. Sudah ada 2 tambahan, yaitu admin.conf dan sales.conf. Oke, kita lihat pada catatan untuk konfigurasi selanjutnya. Kita keluar dulu ya. Kita keluar lalu kita masuk ke direktori var /html ya, seperti ini. Saya lupa, www/html. Oke, di sini bisa teman-teman ketahui ya bahwa pada konfigurasi admin dan sales.conf-nya itu kita telah mendefinisikan filenya itu akan ditaruh di mana. Lalu filenya itu akan ditaruh di file sales dan file admin. Sedangkan untuk file sales dan file adminnya itu belum kita buat. Makanya di sini saya akan membuat dulu filenya dengan mkdir. Bukan file ya teman-teman, tapi adalah directory. Di sini kita akan bikin yang salesnya dulu. Terus setelah itu saya akan bikin juga yang adminnya seperti ini. Oke, setelah 2 direktorinya itu kita buat, otomatis konfigurasinya itu akan tersimpan di sales dan admin ya. Lalu setelah itu kita bisa konfigurasikan isi dari sales dan adminnya atau codingannya ya dengan nano. Sini kita bisa nano sales /index.html index.html. Lalu kita enter. Di sini langsung aja teman-teman bisa ketikkan apa yang teman-teman mau ya. Di sini saya akan coba dengan yaitu H1 ya, seperti pada pembahasan sebelumnya. Selamat datang di website sales seperti ini ya. Lalu kita buat H1 lagi seperti pada awal. Kita Ctrl X dan Y, Ctrl X Y. Lalu setelah itu kita buat juga yang adminnya. Kita hapus admin. Lalu kita buat seperti pada sales ya, H1. Selamat datang di website admin. Oke, baru kita tutup lagi dengan H1. H1 tutup. Salah. H1 tutup. Setelah itu kita Ctrl X dan Y. Baru setelah kita konfigurasikan semuanya, kita akan coba restart apakah ada kesalahan dalam konfigurasi kita kali ini. Dengan sistem ctl restart apache2. Kita lihat apakah ada kesalahan. Oke, sepertinya tidak ada kesalahan ya teman-teman.
Oke, teman-teman. Mungkin untuk pembahasan tentang konfigurasi port sampai di sini saja terlebih dahulu ya. Jadi untuk pengujiannya akan kita lakukan di pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pengujian apakah untuk konfigurasi port based virtual hostnya telah berhasil ataupun belum. Oke, sebelum kita langsung ke pengujiannya, pertama-tama saya akan memberitahu kalian dulu bahwa untuk konfigurasinya itu pada konfigurasi nano site strip available strip slash sales.conf dan adminnya itu ada sedikit perubahan ya teman-teman. Di sini kalau kita lihat pada yang admin terlebih dahulu ya, itu setelah saya konfigurasikan adalah portnya 82. Lalu teman-teman harus tahu juga nih bahwa akan ada yang saya tambahkan, yaitu pada atasnya di sini adalah listen 82 supaya nanti pada web browsernya kita bisa mencari web servernya itu dengan menggunakan pencarian seperti ri.com lalu titik 2 lalu kita ketikkan portnya seperti itu teman-teman. Saya juga telah konfigurasi pada salesnya yang sama yaitu menggunakan listen. Oke, langsung aja kita ke pengujiannya. Di sini kita buka web browsernya. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan seperti yang saya katakan tadi ya, yaitu kita ketikkan dulu ri.com, lalu kita titik 2 dan kita ketikkan portnya yaitu 81. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ini gara-gara nge-lag jadi bakalan lama ya teman-teman. Nggak lama sih. Oke, untuk pengujian pada website sales itu telah berhasil, di mana untuk web sales dia memiliki port 81. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba ganti menjadi port 82, di mana port 82 merupakan tampilan web untuk admin. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini untuk yang website for admin telah berhasil ya kita uji. Jadi untuk port 81 dan 82 itu akan memunculkan web server dengan nama admin dan sales. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang pengujian port based virtual host ini sampai di sini terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan ke pembahasan berikutnya. Kita akan coba membuat virtual host menggunakan subdomain. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan membuat subdomain. Nah, sebelum kita membuat subdomain, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu subdomain. Nah, jadi untuk subdomain itu merupakan cara kedua pada pembuatan virtual host. Kalau sebelumnya port based itu kita mengakses web server menggunakan port yaitu dengan ri.com lalu titik 2 lalu kita ketikkan portnya. Sedangkan kalau subdomain itu kita menggunakan subdomain ya atau nama lain dari domain tersebut. Nah, oke seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mau mengakses sales.ri.com atau web server sales, kita tinggal mengetikkan sales seperti ini sales.ri.com ya, seperti ini. Begitupun sama dengan admin, kita tinggal mengetikkan admin.ri.com. Nah, jadi sederhananya sales.ri.com dan admin.ri.com ini merupakan nama lain dari .ri.com ya, teman-teman. Yang dimana subdomainnya ini akan kita buat pada server 1 Debian atau lokal DNS-nya, master lokal DNS servernya. Karena server 1 Debian merupakan server master yang aktif, seperti itu. Untuk konfigurasinya teman-teman itu mudah sekali, kita tinggal masuk ke nano/etc/bin/dbri ya, lalu kita enter. Di sini teman-teman jangan lupa untuk selalu mengganti serial number setiap kita mau melakukan konfigurasi. Di sini saya akan masukkan 6 sebagai serial number yang baru. Lalu di bawah ri.com ini kita membuat CNAME yang baru, yaitu untuk www-nya kita ganti menjadi sales. Kita tab in CNAME, tab lagi, lalu ri.com. Jangan lupa tambahkan titik di akhir penamaan domain. Lalu kita enter dan kita tambahkan admin. Lalu kita tab dan in tab lagi CNAME lalu ri.com seperti ini ya. Lalu tambahkan titik juga jangan lupa. Lalu kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu setelah itu kita bisa sistem CTL
untuk merestart bin 9 kita. Restart bin 9. Lalu kita enter apakah ada kesalahan dalam konfigurasinya. Sepertinya tidak ya teman-teman, karena dia tidak menunjukkan output error apapun. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk pembahasan ke berapa ini, mungkin ke-5 atau ke-6, saya lupa ya. Oke, mungkin pembahasan kita yang ke-6 ini tentang pembuatan subdomain sampai di sini saja ya teman-teman. Kita akan melanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mengkonfigurasi subdomainnya atau mengkonfigurasi virtual host menggunakan subdomain. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mengkonfigurasi subdomain. Oke, setelah kita membuat subdomain pada master local DNS servernya, sekarang kita akan mengecek dulu apakah sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita exit terlebih dahulu, lalu di sini kita coba dengan command dig sales.tree.com, apakah dia bisa. Ya, teman-teman, dia sudah bisa kita dig melalui sales.tree.com ya, di mana sales.tree.com ini merupakan nama lain dari domain tree.com ya, seperti yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Dan sekarang untuk konfigurasi subdomain itu gampang sekali ya, teman-teman. Caranya teman-teman masuk dulu ke etc apache 2-nya, etc apache 2 slash aduh salah apache 2 lalu slash sites available. Kita enter dan kita coba di sini nano. Saya mau mengkonfigurasi yang adminnya dulu, admin.conf. Nah, di sini untuk konfigurasi subdomain, teman-teman harus menghapus dulu listen 82-nya ya, teman-teman. Menjadi seperti ini saja. Nah, seperti ini. Lalu, oh ya, terus jangan lupa portnya juga kita ganti lagi menjadi port yang default atau port 80. Lalu pada server name di sini kita keluarkan dari dari comment, kita nyalakan ya. Lalu setelah itu kita ganti ininya menjadi sales.tree.com ya, seperti ini. Lalu setelah itu baru kita Ctrl X dan Y. Lalu kita lakukan hal yang sama pada sales. Oke, di sini kita bisa lakukan seperti sebelumnya, yaitu listennya kita hapus. Lalu portnya kita ganti juga menjadi port yang default atau 80. Dan server name-nya kita masukkan ke comment atau kita nyalakan, kita aktifkan lah ya istilahnya. Oke, baru setelah itu di sini kita ganti menjadi sales.tree.com ya, seperti ini. Lalu kita Ctrl X dan enter. Sebentar untuk admin saya cek lagi. Oh iya, saya salah ya teman-teman. Di sini seharusnya bukan sales ya, melainkan admin. Sorry, saya salah. Oke, sudah saya perbaiki. Lalu setelah itu, oh iya, saya juga mau mengkonfigurasikan yang 00 itunya ya. Yang ini, yang default.conf ya, lalu kita enter. Dan pada servernya ini kita ganti juga ya, atau kita aktifkan menjadi www.re.com dan kita buat lagi seperti ini, server name, supaya nanti untuk yang defaultnya itu kita bisa mengaksesnya dengan dua domain ya, yaitu dengan re.com saja ataupun dengan www.re.com juga bisa teman-teman. Ctrl X, lalu setelah itu kita Ctrl X, Y, dan save. Setelah semuanya kita konfigurasi pada subdomain, kita bisa langsung saja mengrestart dengan sistem CTL restart apache 2-nya. Lalu kita enter dan tidak ada output error apapun. Dan langsung aja kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu menguji apakah subdomain yang telah kita konfigurasikan itu telah berhasil atau belum. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke sini ya, ke web browsernya. Sebentar, saya akan ganti ya, menjadi kita akan cek www dulu aja deh. www.tree.com. Kita enter. Apakah dia sudah muncul teman-teman? Ya, dia sudah muncul. Selamat datang di website Rido.
Nah, sekarang kita ganti www-nya menjadi sales. Sales.ri.com, apakah dia berhasil? Ya, dia juga berhasil untuk pada sales. Jadi kita bisa lihat, selamat datang di website sales. Dan kita coba cek lagi untuk pengujian yang terakhir, yaitu adalah web server admin. Kalau kita enter, aduh kok masuk ke setting sih, sebentar. Aneh loh, kenapa masuk ke setting. Nah, admin.ri.com, lalu kita enter. Nah, dia juga sudah berhasil. Selamat datang di website admin. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang bab 24 ini, tentang web server Apache, mungkin sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk konfigurasinya cukup mudah ya kan, nggak terlalu susah juga. Mungkin videonya akan berakhir sampai di sini saja. Pertemuan kita akan selesai sampai di sini ya teman-teman. Selamat tinggal dan semoga bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau beberapa penjelasan dari saya yang belum dimengerti oleh teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.